Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Indonesia Davao, Bapak Daulat Siregar. Kemudian yang terhormat Bapak Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Surabaya, Bapak Prof. Dr. Wasis. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari program studi S3 Pendidikan Sains dan program studi S2 Pendidikan Geologi. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru peserta kegiatan dari Sekolah Indonesia Davao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, ini Bapak Dekan FMIPA Universitas Negeri Surabaya, Bapak Profesor Dr. Wasis MSI, Bapak Ibu dosen tim pelatihan penyusunan soal berbasis VOT, dan yang saya hormati tim penyusun bahan ajar berbasis PJBL dan PBL untuk melatih keterampilan berpikir kritis. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Daulat Siregar MPD MSI. Mohon maaf tidak menyebutkan nama semua, tapi terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Dan yang terhormat Bapak Ibu tim dari UNESA, ini ada dua kelompok. Yang pertama tim pengabdian kepada masyarakat dari S3 Pendidikan Sains, ada kelompok dari PKM S2 Pendidikan Biologi. Foto nanti akan saya beri aba-aba. Silakan untuk Bapak Ibu bisa memasang pose. Oke, ditahan 1 menit ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru Sekolah Indonesia di Davao yang saya hormati dan saya banggakan. Salut pada Bapak Ibu semua yang telah membina anak-anak di sana yang mempunyai tugas yang cukup berat. Mengapa berat? Karena di samping mengajar materi, panjenengan Bapak Ibu semua juga harus mengajarkan tentang nilai-nilai nasionalisme Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengajar di kelas dengan menggunakan bahan ajar tersebut, maka harapannya harus kita cantolkan pada dua hal. Yang pertama, nanti anak-anak kita, lulusan kita nanti, kita harapkan dapat atau mampu menghadapi tantangan masa depan. Nah, masa depan itu tentu banyak ya. Nah, masalah-masalah yang harus dia pecahkan. Nah, untuk mempunyai keterampilan memecahkan masalah itulah, maka dia harus dilatih sejak dini, sejak awal. Kemudian, yang kedua adalah meningkatkan daya saing dan kesiapan karir mereka di masa depan, di kehidupan mereka yang lebih lanjut. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Kalau di kurikulum yang lalu, keterampilan abad 21 itu kan ada 4C ya, menyebutnya 4C. Critical thinking, kemudian collaboration, kemudian apa lagi? Creative thinking dan sebagainya ya. Sekarang saya akan memperinci menjadi lebih luas dari 7 ya Bapak Ibu. Ya, membalaskan 7. Nah, ini nanti yang akan dijelaskan oleh Prof. Endang
Profesor Dr. Hajah Endang Susantini MPD. Izin ya Bu Kaprodi Profesor Yuliani dan juga ada Bapak Kepala Sekolah saya lihat masih bergabung di sini ya, ternyata Pak Daulat Siregar dan juga Pak Dede dan juga Bapak Ibu dari tim kami dan juga dari tim Davao nggih. Salam kenal Bapak Ibu, saya Endang Susantini. Ini dari Pak Raharjo tadi kan ada 7 keterampilan berpikir, keterampilan abad 21 ya. Kata kunci yang pertama yang paling penting itu Bapak Ibu, yaitu dari Ali bin Abi Thalib ya, yang dari Pak Raharjo tadi ya. Didiklah anakmu sesuai zamannya, itu kata kuncinya. Bahwa untuk abad 21 itu karena informasi tersedia di mana saja dan dapat diakses kapan saja. Kemudian komputasi yang semakin cepat, karena AI itu yang juara adalah yang paling cepat. Jurnal yang mutakhir tentang AI, bagaimana dia bisa sesuai dengan yaitu artificial tadi, buatan yang seperti dengan human. Jadi paling cepat itu yang akhirnya diterima di jurnal bereputasi. Kemudian otomatisasi yang menggantikan pekerjaan rutin. Kemudian komunikasi dapat dilakukan di mana saja, kemana saja. Nah, di sini pembelajaran abad 21 sangat penting untuk mewujudkan tadi bagaimana kita mendidik anak di zamannya nanti bisa unggul, kompetitif dalam dunia pendidikan. Di sini ada tadi yang diutarakan Pak Jo ada 7, yang ini yang biasa saja, yang seperti kurikulum ya, ada 4C, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Saya ingin menggarisbawahi dulu, berpikir kritis berbeda dengan kreatif. Itu yang sering kali saya utarakan ke mahasiswa saya. Kalau berpikir kritis itu konvergen, jadi ada masalah itu anggap saja titik. Itu ditinjau dari berbagai sudut, itu kritis, mengkritisi, kritis. Kalau berpikir kreatif terbalik, divergen. Jadi satu titik, misalnya ballpoint ini ya Bapak Ibu ya, maaf ini untuk apa gitu. Kalau dia kreatif tidak hanya sekedar untuk menulis, dia bisa untuk jadi penggaris. Nah itu, jadi divergen, kebalikannya. Nah itu tadi Pak Jo juga sudah menyiapkan PPT ya untuk bagaimana melatih berpikir kreatif. Jadi tidak boleh, kalau istilahnya bahasa teoritis itu terpancang mati itu fungsinya hanya ini toh gitu loh, tidak bisa mencari peluang hal tersebut untuk fungsi yang lain. Itu nah, tidak kunci dari pembelajaran berdasarkan masalah tentunya harus ada masalah gitu kan yang diberikan pada siswanya. Nah, masalahnya itu masalah yang ada di sekitar mereka atau yang kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Kata Prof. Endang mengatakan tadi misalnya mengapa tidak boleh bermain bola dekat kaca dan seterusnya gitu. Jadi konsep pembelajaran berbasis masalah itu semua siswa sebelum menemukan konsep sendiri atau mengajarkan konsep-konsep dari hierarkinya itu diberikan suatu masalah. Nah, masalah yang akan kita berikan itu tarafnya bermacam-macam. Nah, kenapa kelebihan dari pembelajaran berdasarkan masalah ini bisa digunakan pada seluruh level ya, dan pembelajarannya akan lebih bermakna dalam menemukan konsep karena peserta didik itu dapat mengaplikasikan secara langsung keterampilan yang dia temukan yang relevan dengan kehidupan begitu. Kemudian ini lanjutannya adalah langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran. Kami sedikit ada teori sedikit ya, konsep dasarnya itu. Biasanya fasilitator itu memberikan konsep dasar, petunjuk atau referensi atau link skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Kelas akan ramai tetapi tetap dalam pantauan kita. Nah, kemudian yang kita pegang juga itu siswa harus belajar mandiri gitu. Kenapa? Karena seringkali
kita butuh klarifikasi capaian dari solusi yang sudah kita rumuskan atau kita pelajari bersama kelompok gitu. Jadi kelompok itu perlu bersama-sama menanyakan kepada rekan-rekannya, mencari pertukaran pengetahuan, siapa tahu ada hal-hal yang perlu ditambahkan dalam pengetahuan itu. Oke. Di pembelajaran berbasis proyek di sini itu memberi kesempatan kepada guru untuk mengelola kelas dengan melibatkan kerja proyek, gitu ya. Dari definisi adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media penyampaian pesan, gitu ya. Sehingga di dalam hal ini proyek itu membutuhkan suatu kolaborasi, ya. Kolaborasi atau integrasi dari berbagai subjek atau materi. Bisa saja fisika dengan biologi. Di sini peserta didik membuat suatu kerangka kerja dari proses. Kita tahu ada perencanaan, ada pembelian alat, penyusunan alat, perangkaian alat, sampai ke proses pembuatan sehingga akan menghasilkan suatu produk. Nah, di sini peran guru dalam pembelajaran PJBL adalah merencanakan pembelajaran tadi ya, sudah membuat strategi, membuat interaksi antara peserta didik, mencari keunikan peserta didik, jadi menilai juga dan membuat portofolio. Nah, ini penting belajar pada dunia nyata. Oke, lanjut peran peserta didik. Mereka mampu melakukan riset sederhana, mempunyai ide baru atau konsep baru, sehingga mereka mendapatkan informasi juga. Ya, baik. Nah, ini contoh bahan ajar berbasis PBL dan PJBL, terutama untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini saya perlihatkan beberapa contoh dari bahan ajar itu, misalnya dari modul ya, karena dulu itu kita masih dalam rangka pandemi seringkali menggunakan elektronik modul, tetapi sekarang pembelajaran berbasis daring hybrid learning itu seringkali sudah dilakukan ya dalam berbagai macam proses, sehingga bisa saja Bapak Ibu menggunakan e-modul ataupun menggunakan LKPD sebagai salah satu contoh untuk bahan ajar. Nah, ketika kita berbicara tentang keterampilan tadi ya, berbicara tentang PBL ataupun PJBL, nah di dalam indikator berpikir kritis salah satunya tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Endang, ada interpretasi, inferensi, eksplanasi, ya, jadi dari berbagai macam ya teori-teori yang ada. Nah, ini bisa dituangkan di dalam LKPD-nya Bapak Ibu, dituangkan di dalam LKPD-nya. Jadi jangan dilepas begitu ya. Apa yang akan dilatihkan itu jangan dilepas. Nah, sekarang kita mau melihat contoh bahan ajar yang arahnya kepada PBL ya. Nah, sintak PBL seperti yang tadi dijelaskan Bu Widowati sudah rinci. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, misalnya di sini adalah orientasi peserta didik pada masalah. Itu sintak dari PBL ya, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, itu kalau yang PBL, sedangkan yang ini adalah yang PJBL ya. Nah, tadi Pak Sunu juga sudah menjelaskan dengan detail sekali mengenai sintaknya ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan yang pertama di sini adalah pertanyaan ya, pertanyaan yang mendasar. Nah, kalau kita bisa melihat hal seperti ini, maka disajikan Bapak Ibu membuat dengan berbagai macam hal, tetapi dilihat dulu dari konteks model pembelajaran yang akan dilakukan, sintaknya seperti apa, kemudian keterampilan berpikir kritis apa yang akan dilatihkan ya. Oke, baik Bapak Ibu, jadi kegiatan kita hari ini itu masih ada kelanjutannya. Oke, jadi kegiatan ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat senilai 32 JP. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mengikuti materi, ini sudah mendapatkan sampai
10 JP. Kemudian sisanya untuk melengkapi sehingga mendapatkan 32 penuh, maka kami harapkan Bapak Ibu bisa melaksanakan penugasan terstruktur ini, yaitu penyusunan bahan ajar.